Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Sistem imunologi adalah mekanisme pertahanan tubuh yang melindungi kita dari berbagai ancaman seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen, termasuk organ, sel, dan molekul. Semua komponen ini bekerja sama untuk mengenali dan menghancurkan agen asing yang masuk ke dalam tubuh. Dengan cara ini, sistem imunologi membantu mencegah infeksi dan penyakit, sehingga kita tetap sehat dan kuat. Sistem imun tubuh kita terdiri dari dua bagian utama, sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Sistem imun non-spesifik adalah pertahanan pertama tubuh yang bekerja secara umum melawan semua jenis patogen tanpa memerlukan pengenalan khusus. Bagian-bagian dari sistem ini meliputi: pertama, kulit dan mukosa. Kulit dan lapisan mukosa berfungsi sebagai penghalang fisik yang mencegah masuknya bakteri, virus, dan patogen lainnya ke dalam tubuh. Kedua, sel darah putih, khususnya fagosit. Sel-sel ini bertugas menelan dan menghancurkan patogen yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Mereka berpatroli dalam darah dan jaringan untuk mencari dan memusnahkan mikroorganisme berbahaya. Ketiga, sistem inflamasi. Ketika jaringan tubuh rusak atau terinfeksi, respon inflamasi terjadi. Ini ditandai dengan pembengkakan, kemerahan, dan rasa sakit. Sel-sel tubuh melepaskan histamin dan zat kimia lainnya untuk meningkatkan aliran darah ke area yang terinfeksi, membantu mendatangkan lebih banyak sel imun ke tempat infeksi untuk melawan patogen dan memperbaiki jaringan yang rusak. Sistem imun non-spesifik ini bekerja secara cepat dan selalu siap siaga untuk melawan berbagai ancaman yang masuk ke dalam tubuh, memberikan perlindungan awal sebelum sistem imun spesifik diaktifkan. Sistem imun spesifik merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang bertanggung jawab untuk mengenali dan merespons patogen secara spesifik. Pertama, limfosit B. Sel ini berfungsi untuk menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap antigen tertentu. Antibodi ini akan mengikat antigen dan menandainya untuk dihancurkan oleh komponen lain dari sistem imun. Kedua, limfosit tinggi. Limfosit tinggi terbagi menjadi dua tipe utama. Tinggi helper TAG membantu mengaktifasi sel imun lainnya seperti limfosit B dan limfosit tinggi sitotoksik. Tinggi sitotoksik TC bertugas membunuh sel-sel yang terinfeksi oleh patogen. 3. Antigen merupakan molekul yang ada di permukaan patogen yang dapat dikenali oleh sistem imun. Setiap patogen memiliki antigen yang unik yang memungkinkan sistem imun untuk mengenalinya secara spesifik. 4. Memori imunologis. Kemampuan sistem imun untuk mengingat patogen yang pernah masuk ke dalam tubuh sebelumnya. Ketika patogen yang sama masuk kembali, sistem imun akan merespons lebih cepat dan efektif karena sudah memiliki sel memori yang mengenalinya. Siklus ini dimulai dari pengenalan antigen oleh sel-sel imun, diikuti dengan aktivasi limfosit tinggi dan B. Limfosit B menghasilkan antibodi spesifik, sementara limfosit tinggi membantu dalam aktivasi sel imun lainnya dan membunuh sel yang terinfeksi. Kemudian, memori imunologis akan memastikan bahwa jika patogen yang sama masuk kembali, tubuh akan merespons lebih cepat dan efektif. Pertama, makrofag menangkap antigen. Makrofag, yang merupakan sel fagositik, menangkap dan menelan antigen yang masuk ke tubuh. Kedua, presentasi antigen ke sel T. Setelah menangkap antigen, makrofag memprosesnya dan menampilkan fragmen antigen di permukaan selnya menggunakan molekul kompleks histokompatibilitas utama AMHC kelas 2. Makrofag kemudian mendekati sel T, terutama sel T helper TAG, dan berinteraksi dengan mereka melalui molekul AMHC kedua yang membawa antigen tersebut. Ketiga, aktivasi sel T. Sel T helper TH mengenali antigen yang dipresentasikan oleh makrofag melalui reseptor sel tinggi TCR mereka. Ketika sel T mengenali antigen ini,
Mereka menjadi diaktifkan dan mengalami proliferasi serta diferensiasi. Keempat, diferensiasi sel T. Sel T helper Ts teraktivasi menjadi dua jenis utama. Th1. Th1 menghasilkan sitokin yang mengaktifkan sel tinggi sitotoksik CTL atau sel tinggi pembunuh yang langsung menyerang dan membunuh sel yang terinfeksi atau sel kanker antigen intraseluler. Th2. Tn2 menghasilkan sitokin yang membantu sel B dalam produksi antibodi yang spesifik terhadap antigen ekstraseluler. Kelima, interaksi sel T dan sel B. Ketika sel T tidak dapat menyerang antigen secara langsung atau memerlukan respons yang lebih spesifik, mereka akan membantu mengaktifkan sel B. Sel T helper 2, Th2 mengeluarkan sinyal sitokin yang merangsang sel B untuk memproduksi antibodi. Keenam, produksi antibodi oleh sel B. Sel B yang telah diaktifkan oleh Th2 berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi spesifik. Antibodi ini termasuk IgG, berperan dalam aktivasi awal sel B. IgM, antibodi awal yang diproduksi dalam respon imun primer. IgG, antibodi yang paling melimpah dalam darah. Efektif dalam netralisasi toksin dan patogen. IgG, terlibat dalam respon alergi dan pertahanan melawan parasit. IgA, berperan penting dalam imunitas mukosa, ditemukan dalam sekresi seperti air liur, air mata, dan ASI. Ketujuh, memori imunologi. Sel tinggi dan sel B juga membentuk sel memori yang memberikan respon yang lebih cepat dan efektif jika antigen yang sama masuk kembali ke tubuh di masa depan. Ada proses imunitas. Proses ini ada 4 bagian, yaitu pengenalan, aktivasi, respon efektor, dan pembentukan. Pertama, pengenalan, di mana sistem kekebalan tubuh ini mendeteksi atau mengenali adanya patogen, yaitu bahan yang asing saat masuk ke tubuh melalui antigen. Kedua, aktivasi, di mana setelah mendeteksi patogen, sistem kekebalan tubuh ini yang mengaktifkan respons imun dan akan menghancurkan patogen untuk merespon imun yang sesuai. Ketiga, respon efektor, di mana sel imun yang menghancurkan patogen atau sel yang terinfeksi di saat pelepasan zat-zat kimia seperti antibodi dan sitokin. Keempat, pembentukan memori, di mana sel memori dibentuk untuk memberikan perlindungan dalam jangka yang panjang dan untuk melindungi tubuh jika terinfeksi kembali di kemudian hari. Jenis-jenis respon imun, ada humoral dan seluler. 1. Respon imun humoral melibatkan produksi antibodi oleh sel B yang bertujuan untuk melawan patogen di cairan tubuh seperti darah dan limfa. Antibodi yang dihasilkan berperan dalam melawan infeksi virus, bakteri, dan toksin. 2. Respon imun seluler-seluler melibatkan sel-sel kekebalan tubuh seperti limfosit tinggi yang langsung menyerang dan menghancurkan sel yang terinfeksi seperti sel kanker atau sel yang terinfeksi virus. Respon imun seluler berperan dalam menangani infeksi intraseluler seperti virus dan jamur. Penyakit sistem imun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh yang biasanya melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit malah menyerang jaringan tubuh sendiri atau tidak berfungsi dengan benar. Penyakit sistem imun dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Penyakit autoimun. Dalam kondisi ini, sistem kekebalan tubuh menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri karena menganggapnya sebagai ancaman. Contoh penyakit autoimun termasuk lupus, rheumatoid arthritis, dan diabetes tipe pertama. Penyakit imunodefisiensi. Kondisi ini terjadi ketika bagian dari sistem kekebalan tubuh tidak berfungsi dengan baik atau hilang. Hal ini dapat menyebabkan tubuh menjadi sangat rentan terhadap infeksi. Imunodefisiensi dapat bersifat bawaan seperti pada kasus sindrom imunodefisiensi bawaan atau didapat seperti pada HIV atau AIDS. Alergi. Alergi terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap zat yang biasanya tidak berbahaya, seperti serbuk sari, makanan tertentu, atau debu. Reaksi ini dapat menyebabkan berbagai gejala, mulai dari yang ringan seperti gatal-gatal hingga yang parah.